kita akan membahas seputar sejarah, jenis, dan fungsi alat musik dari gendang. Mari sama-sama kita saksikan. Semoga semuanya dapat mencermati dan konsentrasi. Sejarah, jenis, dan fungsi alat musik gendang. Sejarah dan perkembangan alat musik gendang. Menurut sejarah, alat musik gendang sudah dimainkan sejak 3000 tahun yang lalu. Gendang pertama kali diperkenalkan di negara Tiongkok, Cina. Bagi masyarakat Cina, alat musik ini seringkali dimainkan untuk upacara kesenian maupun ritual keagamaan. Bukan hanya untuk itu saja, gendang juga dipakai sebagai penanda waktu dan alarm oleh masyarakat Cina pada saat itu. Selain itu, gendang juga memiliki fungsi lain sebagai penanda dimulainya peperangan. Sejarah gendang di Indonesia. Alat musik gendang ini sudah mulai berkembang pada abad pertengahan, yaitu abad 9 Masehi. Alat musik ini masuk melalui Pulau Jawa. Pertama kali alat musik ini masuk memiliki berbagai macam sebutan, diantaranya muraja, murdala, padahi, murawa, muraba, atau pataha. Nama-nama yang berbeda tersebut memiliki alasan tersendiri di setiap daerah yang ada di Pulau Jawa. Hingga akhirnya nama gendang atau gendanglah yang dipakai sampai saat ini. Ada sebuah fakta yang menarik mengenai kehadiran gendang di Indonesia, yaitu ditemukannya relief pada Candi Borobudur. Relief tersebut diukir menyerupai alat musik gendang, yaitu berbentuk silindris, tong simetris, atau kerucut. Jenis-jenis gendang di berbagai sudut dunia. Yang pertama ada gendang jaipong. Bisa kita lihat gambarnya seperti ada yang terlihat di gambar layar anak didik masing-masing. Ya, bentuknya seperti itu. Yaitu jenis gendang yang pertama, sesuai dengan namanya, digunakan untuk mengiringi tarian jaipong. Jenis gendang ini sangat populer di masyarakat. Bahkan, tarian jaipong ini juga seringkali dipentaskan di kancah internasional. Yang kedua ada gendang ciblon atau gendang batangan. Jenis gendang ini memiliki nada paling tinggi di antara gendang lainnya. Sering melihat gendang ini dipakai untuk mengiringi tarian tradisional. Nama lainnya dari gendang ini adalah gendang ciblon, yaitu gendang batangan. Jika dilihat sepintas, gendang ini memang hampir sama dengan gendang lain. Yang membedakannya hanya ukuran tabung yang bisa disesuaikan untuk nada tinggi. Bisa dilihat gambarnya ya anakku ya, seperti yang terlihat. Yang ketiga, gendang ketipung atau kecil. Di antara jenis gendang, gendang ketipung ini memiliki ukuran yang terkecil. Akan tetapi, walaupun ukurannya kecil, tapi fungsinya cukup penting di dalam sebuah lagu. Gendang ketipung memiliki suara yang nyaring ketika ditabuh, sehingga bunyinya yang nyaring. Gendang ketipung ini digunakan sebagai penanda cepat atau lambat irama dalam musik dangdut. Yang keempat ada gendang ageng. Dapat dilihat gambarnya seperti yang terlihat aku. Namanya gendang ageng, memiliki ukuran yang besar. Biasanya gendang ini dimainkan untuk mengiringi pagelaran karawitan dan dimainkan dengan gendang jenis lain. Dengan perpaduan tersebut menghasilkan alunan suara yang indah.
Gendang agang ini seringkali digunakan untuk mengiringi musik dangdut. Yang kelima, yaitu gendang panuntung. Gendang ini seringkali dimainkan bersama dengan ageng, ya. Perpaduan kedua gendang tersebut untuk mengiringi pagelaran kesenian gamelan Jawa. Ciri khasnya yaitu memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan ketipung. Lihat gambar yang ada di layar anak didik masing-masing. Gendang panuntung menghasilkan suara yang nyaring dan halus. Gendang ini seringkali dipadukan dengan gendang lainnya. Dimainkan dan dibutuhkan untuk memainkannya adalah ahlinya dalam memainkannya. Jadi kalau tidak ahli atau masih kita belajar, gendang ini masih sangat sulit untuk dimainkan. Yang keenam, gendang sabet. Jika kita pernah melihat pertunjukan wayang kulit ya anakku, pasti akan melihat gendang yang satu ini. Lihat gambarnya. Gendang sabet dimainkan pada saat terjadi peperangan pada wayang kulit. Hal ini sesuai dengan namanya, yaitu sabet. Oleh karena itu, apabila terjadi peperangan, maka pemain gendang sabet akan memukulnya dengan keras. Tujuannya agar membangun suasana yang tegang sehingga penonton terhanyut dalam pertunjukan. Yang ketujuh, gendang Sunda. Lihat gambarnya. Gendang ini berasal dari tanah Sunda, sesuai dengan namanya. Dimainkan untuk mengiringi tarian Sunda. Untuk memainkan gendang ini, harus dimainkan satu set lengkap gendang Sunda. Di dalam satu set gendang Sunda memiliki ukuran yang berbeda. Tujuannya menghasilkan suara yang berbeda. Yang kedelapan, ada gendang kalih. Lihat gambarnya. Biasanya gendang ini digunakan untuk mengiringi kesenian yang halus seperti ketawang, gending ketuk kalih, ladang irama dadi. Gendang ini juga dipakai untuk pembukaan lagu jenis lancaran dengan irama cepat. Jika ingin memainkan gendang jenis ini, haruslah yang pintar dalam memainkan tempo. Karena kesuksesan untuk memainkannya terletak pada permainan tempo. Bahan dan pembuatan gendang. Bahan untuk membuat gendang terbuat dari kayu. Biasanya kayu yang digunakan yaitu kayu kelapa, kayu cempedak atau kayu nangka. Selain itu, menggunakan kulit kerbau, kulit kambing, serta tak lupa juga memakai tali rotan. Fungsi gendang. Setiap alat musik tentunya memiliki fungsi tertentu. Tak terkecuali dengan gendang, juga memiliki fungsi, di antaranya untuk mengendalikan tempo, digunakan untuk mengawali atau mengakhiri gendingan, untuk melodi lagu, sebagai pendukung ritmis pada wadrita, yaitu serat sinden yang memberi variasi lagu, digunakan untuk mengiringi kesenian seperti tarian daerah, serta mengiringi gamelan Jawa, digunakan untuk melengkapi instrumen sebuah genre lagu, seperti pada lagu-lagu dangdut. Jadi seperti itulah kira-kira bagaimanalah itu alat musik gendang, mengenai jenisnya, fungsinya, bentuknya juga sudah kita lihat. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan anak didik ibu semuanya. Terima kasih. Salam sehat.